Oke, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Pada sesi ini kita akan membahas tentang sejarah riset komunikasi politik di beberapa negara, terutama di Indonesia. Oke, baik, seperti biasa, sebelum memasuki sesi materi, silakan subscribe channel Kuliah Daring, ya, tekan tanda lonceng dan berikan komen atau di share. Baik, kita mulai perkuliahan kita dalam sesi sejarah riset komunikasi politik. Ya, komunikasi politik merupakan bidang studi yang mengalami perkembangan pesat di banyak negara, terutama dalam satu dekade belakangan ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Jadi penelitian di bidang ini mencakup berbagai aspek seperti peran media dalam proses politik, strategi komunikasi kampanyenya, hingga bagaimana media berdampak pada perilaku pemilih. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas bagaimana riset komunikasi politik di negara maju seperti Amerika Serikat. Jadi awal mula riset komunikasi politik di AS mulai berkembang sejak abad 20, terutama setelah penelitian dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan Harold Laswell pada tahun 1940-an. Studi klasik mengenai ini berjudul The People's Choice oleh Lazarsfeld pada tahun 1944 dianggap pionir dalam memahami pengaruh media terhadap perilaku pemilih selama pemilu. Nah, teorinya Lazarsfeld ini adalah mengembangkan konsep tentang efek terbatas media yang menunjukkan bahwa media tidak secara langsung mempengaruhi pemilih, melainkan melalui pengatara atau gatekeeper atau seperti opini pemimpin. Jadi pengaruh para pemimpin lokal terutama di basis-basis di grassroots itu sangat mempengaruhi perilaku pemilih. Nah, di era digital ini, ya, riset terkini di Amerika Serikat banyak berfokus pada dampak media sosial terhadap komunikasi politik dengan penekanan pada peran platform seperti Twitter dan Facebook. Ya, kita ketahui banyak sekali campaign yang dilakukan melalui media sosial yang berdampak pada perubahan kebijakan publik. Oke, kita masuk ke Eropa. Tradisi kritis dan mediatisasinya yang dikembangkan di Eropa, terutama oleh beberapa tokoh yang terkenal dari mazhab kritis seperti Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan sebagainya. Nah, pengaruh tradisi kritis dalam perkembangan riset komunikasi politik di Eropa ya, memiliki pengaruh kuat, terutama pada pemikiran mazhab Frankfurt di Jerman. Ini mazhab Frankfurt ini sering disebut juga sebagai mazhab kritis. Jadi paradigma kritis dalam dalam penelitian riset ilmiah bermula dari sini. Mazhab Frankfurt merupakan kelompok intelektual yang mengembangkan teori kritis pada awal abad ke-20 dan memberikan kritik terhadap kapitalisme, budaya massa, dan media. Intelektual seperti Mark Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse sangat berpengaruh dalam pendekatan. Mereka melihat media bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi sebagai instrumen kekuasaan yang bisa memperkuat ideologi dominan dan memperlemah kesadaran kritis masyarakat. Nah, pada hasil dari para pemikir di mazhab ini memberikan banyak teori, banyak pengaruh. Misalnya teori tentang dekonstruksi, teori tentang mitos dengan pendekatan semiotiknya, pendekatan analisis wacana, kritis, dan sebagainya. Mereka inilah yang awal mulanya merupakan para pemikir yang mengkritisi Marxisme pada dasarnya. Mereka tidak puas dengan konsep teori yang digagas oleh Karl Marx, yang menurut mereka sudah tidak lagi layak
dikaitkan dengan perkembangan zaman saat itu. Maka muncullah tradisi kritis ini. Nah, di Inggris tradisi riset komunikasi politik memiliki fokus pada analisis pemilu itu sendiri, terutama dalam memahami bagaimana pemilih berperilaku dan peran media dalam mempengaruhi keputusan. Ya, dalam konteks ini, salah satu inisiatif yang paling signifikan adalah British Election Studies atau BIS yang telah berjalan sejak tahun 1964 dan terus menjadi sumber data yang penting dalam memahami dinamika politik di Inggris. Para pemikir di British Election Study ini berupaya memahami perilaku pemilih melalui survei yang komprehensif, mencakup variabel seperti partisipasi pemilu, loyalitas partai, pengaruh media, serta peran ekonomi dan isu sosial dalam memengaruhi pilihan politik warga. Ya, dengan memanfaatkan data survei jangka panjang, BIS memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai tren jangka panjang dalam perilaku pemilih, perubahan persepsi politik, serta dampak media dalam berbagai siklus pemilu. Nah, salah satu karya penting dari pemikir di BIS ini adalah karya dari Pipa Norris, seorang akademisi terkemuka di bidang ini. Salah satu bukunya yang kemudian menjadi kajian adalah Virtuous Circle, jadi Politic Communication in Post-Industrial Society. Nah, Norris ini mengemukakan teori tentang lingkaran kebajikan yang menekankan bahwa media tidak hanya mempengaruhi perilaku pemilih, tapi juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik dan kualitas demokrasi itu sendiri. Ya. Norris menganggap bahwa media di negara-negara demokrasi maju, terutama Inggris, memainkan peranan penting dalam menciptakan siklus komunikasi yang sehat, di mana penyebaran informasi politik yang baik dapat meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat. Media yang berfungsi dengan baik tidak hanya melaporkan peristiwa politik, tetapi juga memperdalam pemahaman publik tentang isu politik, sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. Nah, namun demikian Norris juga mengingatkan bahwa media tidak selalu menciptakan dampak positif. Di beberapa negara maju, media justru dapat memperburuk ketidakpuasan politik dengan fokus berlebihan pada sensasi dan kontroversi, sehingga menciptakan apa yang disebut sebagai vicious circle atau lingkaran buruk, di mana liputan media yang buruk dapat mempengaruhi partai politik dan memicu sikap apatis warga. Ini maunya dalam beberapa tayangan televisi atau televisi terutama, diskusi-diskusi dijadikan ajang tontonan semata, gitu, sehingga yang ditampilkan lebih banyak sensasi dan dramatisasi dari tontonan itu ketimbang substansi dari pembicaraan itu sendiri. Nah, di Asia perkembangan riset komunikasi politik, ya khususnya di negara-negara seperti India, Indonesia, dan Filipina, riset komunikasi politik mulai berkembang seiring dengan meningkatnya demokratisasi dan akses ke media baru. Di Indonesia misalnya, riset komunikasi politik di Indonesia berfokus pada pengaruh televisi dan media sosial terhadap pemilih serta dampak kampanye politik digital. Kita tahu bahwa kemarin kemenangan Pak Prabowo dan Pak Gibran Raka Buming Raka sangat dipengaruhi oleh pengaruh kampanye mereka di media sosial. Di India misalnya, riset komunikasi politik menekankan pada kampanye politik berbasis teknologi dan mobilisasi digital yang sangat mempengaruhi pemilu dalam beberapa tahun terakhir. Ya, media sosial ini menjadi senjata baru di beberapa negara. Di Indonesia terakhir, kampanye peringatan darurat menjadi bukti bahwa isu dimobilisasi di media sosial, kemudian melahirkan gerakan massa secara faktual yang kemudian mengubah kebijakan publik. Nah, kita lihat era reformasi dan media massa. Pasca 98, Indonesia mengalami liberalisasi media yang begitu kuat, yang begitu besar, yang memungkinkan munculnya berbagai outlet media yang sebelumnya dibatasi. Ya, media termasuk televisi, koran telah menjadi alat utama kampanye politik. Dulu era sebutlah di Orde Lama, gitu,
tiap partai politik memiliki media sendiri sebagai saluran komunikasinya. Tapi ketika Orde Baru berkuasa, media kemudian sangat dibatasi. Nah, kalau melihat peranan media sosial, ya, penetrasi internet yang meningkat secara dramatis di Indonesia, menjadikan media sosial merupakan aktor penting dalam komunikasi politik. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sekarang TikTok secara luas oleh politisi, partai, dan aktivis digunakan untuk kampanye, mobilisasi pendukung, dan menampilkan isu-isu tertentu. Riset di bidang ini telah menunjukkan bagaimana media sosial tidak hanya memperluas jangkauan kampanye, tapi juga mempengaruhi dinamika, disinformasi, dan polarisasi politik yang tajam. Kita bisa lihat contoh kasus pada Pilkada DKI 2012 atau Pilpres 2014 itu polarisasinya sangat tajam. Kemudian kajian pemilu dan kandidat ini juga menjadi fokus dalam analisis pemilu, melihat bagaimana kandidat dan partai politik menggunakan strategi komunikasi untuk mempengaruhi pemilih. Misalnya, riset dapat mencakup studi tentang iklan kampanye, debat politik, dan penggunaan simbol-simbol politik yang mengakar pada identitas lokal. Ya, kita bisa lihat bagaimana para kandidat menggunakan identitas lokal, gitu, pakaian-pakaian tradisional, atau iklan-iklan politik yang kemudian di-create sedemikian rupa menjadi lebih komunikatif dan kreatif ketimbang iklan-iklan politik sebelumnya misalnya. Dan yang penting juga adalah kemudian peran akademisi dan lembaga riset. Ya, akademisi di universitas atau perguruan tinggi dan lembaga riset di Indonesia telah berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi politik di negeri ini. Ya, mereka melakukan penelitian yang tidak hanya teoritis tapi juga aplikatif, membantu pemangku kepentingan dan masyarakat sipil untuk memahami dan meningkatkan praktek komunikasi politik di Indonesia. Ya, sejak reformasi, lembaga riset Indonesia tumbuh sedemikian rupa. Lembaga riset kemudian juga quote-unquote mulai dijadikan alat untuk membangun opini publik. Sehingga tidak heran kalau kemudian hasil riset diamplifikasi sedemikian rupa oleh mereka yang berkepentingan untuk menguatkan opini publik. Ya. Tantangan dalam riset komunikasi politik, terutama di Indonesia, adalah kecepatan perubahan teknologi dan dinamika sosial politik yang sangat cepat. Ya, isu seperti hoax, disinformasi, akses yang tidak merata di media di dunia digital menjadi hambatan dalam komunikasi politik. Kita tahu bahwa di Indonesia pemerataan jaringan belum sedemikian baik. Rencana Pak Jokowi untuk membangun palaparing yang menyatukan Indonesia secara komunikasi ternyata belum berjalan efektif setidaknya. Nah, salah satu contoh penelitian yang menjadi penting di Indonesia adalah dari punya Ros Tapsel yang mengenai Indonesia media oligarki dan fenomena Jokowi. Tapsel ini mengeksplorasi bagaimana oligarki media mempengaruhi kampanye politik dan pemilu di Indonesia, memberikan wawasan tentang pengaruh besar terhadap media dalam politik Indonesia. Kita tahu bahwa di era Pak Jokowi, para pemilik media bergabung dalam satu barisan pemerintah, sehingga agak sulit untuk mendapatkan informasi yang kemudian kritis terhadap kebijakan-kebijakan politik kekuasaan. Ya. Dalam beberapa teori tentang media, diantaranya hierarchy of influence atau manufacturing consent, ini bisa digunakan dalam melihat bagaimana media kemudian digunakan untuk memperkuat kekuasaan. Oke, baik. Itu saja materi kita pada sesi ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada sesi berikutnya dengan tema yang berbeda.
Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.